masih di hotel tanggal 28 Juli 2025, dan inilah pemandangan dari balkon kamar yang cukup menarik ya, karena kita hotelnya agak menjauhi dari jalan raya, tapi view yang ditampilkan itu bagus. Jadi perkotaan dari kota Bangkok, gedung-gedung tinggi, dan di seberang itu kita punya view dengan bentuk sungai. Itu mas. Dan di sungai ini tuh ada transportasinya, perahu yang memang dipergunakan oleh warga setempat untuk dapat berkunjung dari satu tempat ke tempat lain. Ya, suatu hal yang mungkin cukup jarang ya di Indonesia, kecuali di Kalimantan. Nah, apalagi di Jawa cukup jarang, tapi kalau Kalimantan udah banyak. Tapi walaupun demikian, warga sini juga cukup antusias untuk mempergunakan transportasi tersebut. Ya kalau dibilang dari segi kualitas air juga mungkin keruh, tetapi moda transportasi ini itu mengurangi dari sekian banyak jumlah pengguna untuk kendaraan bermotor pada jalan yang umum. Ya, nice view sekali pagi ini. Jadi bagi yang mungkin nantinya akan berkunjung kembali, ya saya sih pingin ya berkunjung kembali bersama dengan teman-teman, mungkin dengan keluarga, kayaknya bagus. Nah, next time mungkin kita akan berkunjung lagi, dan view dari hotel ini cukup bagus. Namanya Thomson Hotel. Jadi ini tuh sungai, ya. Jadi ini tuh sungai yang memang dipergunakan untuk transportasi tadi. View-nya cukup bersih sekali untuk kota Bangkok. Walaupun mungkin beberapa di jalan itu ada kabel listrik atau tiang listrik yang menyelimuti setiap jalanan, tapi nggak begitu banyak, nggak seperti di Indonesia. Begitu pula juga dengan kebersihan. Di sini cukup bersih lah. Ya mungkin di sini jalannya masih aspal yang cukup lama, jadi di beberapa bagian ada air menggenang, tapi cukup bersih. Bahkan petugas kebersihan pun bekerja dengan lebih rutin di kota ini. Masyarakatnya juga cukup bersih atau menjaga kebersihan dengan baik, sehingga sangat nyaman kota Bangkok ini untuk ditinggali. Di beberapa ini itu pasti jalan ini juga bersih, tidak ada jalanan yang bisa dikatakan merusak estetika, itu jarang. Gedung-gedung tinggi juga sudah banyak ada di kota Bangkok, karena masyarakat sini itu lebih menyukai untuk tinggal di kondominium. Kalau dalam bahasa kita mungkin apartemen gitu ya, apartemen yang mana lingkungannya itu jauh lebih private dan juga tidak membuka lahan baru. Mungkin sama seperti Jakarta, tapi di sini dia lebih banyak lah, lebih banyak untuk hal tersebut. Nah, kita lihat juga di sini area wisatawan, karena di sini juga bentuk dari hotel-hotel itu lebih cenderung di belakang, karena di samping hotel kita ya, di samping hotel kita ini itu adalah tempat parkir. Jadi para residents atau orang-orang yang memang tinggal di area sekitar atau mungkin di dalam Bangkok sendiri yang tinggal di kondominium, mereka parkirnya itu malah justru di kondominium ini. Di tempat parkir yang bertingkat ini. Begitu pula juga dengan pertokoan di depan. Jadi pertokoan di depan itu sudah tidak ada lagi, meskipun pertokoan kecil, sudah tidak ada lagi yang parkir di sana. Semua orang tersebut itu memarkir kendaraan mereka pada gedung bertingkat khusus parkir ini saja. Jadi cukup terintegrasi semuanya, hampir seperti teknologi yang ada di Jepang. Artinya kita
infrastruktur yang sudah dibangun itu meniru dengan apa yang sudah dilakukan Jepang. Good job Thailand, asli bagus banget. Briefing pagi hari untuk kegiatan PKM kita besok 29 Juli 2025. Pokoknya kita menyampaikan bahwa kita kembang kita jam 1 itu berarti langsung lanjut itu kedua ya. lanjut kedua sama sih. Oke. Ya. Oke. Terus kemudian kelas guest lecture yang kedua. Dari jam berapa sampai berapa orang? Besok kita ada seremoninya maksimal jam 11, habis itu kita ke 5 kelas. Mulainya kurang lebih jam 11 sampai jam 1 maksimal. Jam 11 sampai jam 13 maksimal ya. Itu materi plus PNT ya. Terus kelas kedua Bu Ina nanti ditemani Bu Yuni, Pak Faiz. Pak Faiz monggo nanti otomatis narasumber masing-masing. Rapat koordinasi untuk kegiatan guest lecture di TGBC tanggal 29 Juli 2025. Dipimpin oleh seluruh tim PKM yang awalnya ke bisnis model kanvas. Kami inisiasi untuk menjelaskan juga terkait dengan material guest lecture. Ya, oke. Terus kemudian nanti kita ada hadiah ya. Ya, kenapa kok yang PKM kasih suasana dia Oke, ulang ya. Udah naik lagi. Saya yang bertanya bahasa Indonesia. Siapa yang bisa bahasa Indonesia? Iya. Besok itu ada audiens dosen atau cuma full mahasiswa? kayaknya sih Mahasiswa semua ya? gimana caranya mereka aktif ya. Terus 8 hadiah pokoknya saya menyerahkan ke kalian ya, ada 8 Harus habis. betul ya. Kalau belum habis ya silakan ditanya. Ini 8 ya bukan. Nggak habis pakai ini ya. Nomor lotre. What do you think about lottery? Tanya itu. Lottery. Because my country is haram. Pagi-pagi belanja buah-buahan, salah satunya mangga di depan hotel. Ya, genetiknya sini ya Pak ya. Ibu-ibu bersemangat sekali untuk membeli mangga. Saya ketok KB gimana? 0,5 ya. Ambil foto untuk kenang-kenangan. Waduh, iki direkam tanpa ini jadi rekam. Sebelum keberangkatan menuju kuil-kuil yang ada di Thailand, ya, Wat Arun kalau cukup Batu kalau nggak salah. Saya kata hari ini Pak. Ya, marilah kita menjaga
kewarasan ya dengan banyak utang. Dan belilah lotre kalau ke Thailand. Beli lotre, siapa tahu beruntung dapat 6 juta. 6 juta. Kata gayetnya ya guys. Bagi yang tidak beragama Muslim mau Muslim ya boleh. Orang Indonesia itu foto gaya muslim. Apa mana juga boleh, Pak. Boleh. Itu resmi dari negara kok. Boleh. Indonesia dulu kan pernah punya. Zaman STSB. Nah, Kan kita warga Indonesia nanti diakui nggak ya? Udah kirim Pak. nah itu klaimnya nggak tahu itu bisa apa enggak. Misal nggak dibayar kan ya Izinnya boleh. Ya, betul. Kehormatan pada raja. Ya, selamat ulang tahun Raja. Kata-kata hari ini, Pak. Tadi setelah dari Thailand, Rasanya capek, tapi enak. Tapi awas, jangan keliru ya Mas Rijal. Nanti pedang-pedang. pokoknya selain durian oke lah. Pokoknya jangan durian, mohon maaf. Pengen? Halo guys, pagi ini kita mau berangkat shopping. We will shopping till with drop. Drop. Oke? The most orang yang paling membawa banyak uang. Aman. Ya bawa 12 juta Sombong. dalam perjalanan ini. Oke, jadi setelah bersenang-senang, apa kata-kata hari ini, Mas? Kata-kata hari ini jangan mengulangi kesalahan yang sama. Asik. Jangan. Kesalahan apakah itu? Kesalahan apakah itu? Ya, Yo, what's up, my friend? Apapun kesalahannya lah. I invite my friend. Thailand sangat menyenangkan, cuma memang kita butuh penyesuaian. Beberapa hal kalau first experience go to Thailand, kita harus prepare dari sisi kalau mau book itu harus dipersiapkan karena ini akan menyulitkan ya, menyulitkan bagi kita yang tidak prepare, nanti bau tai. Bau tai. Ya, nanti diikat aja kan itu toh. Thailand sebetulnya negara yang sama-sama berkembang sama kayak Indonesia, tapi mungkin karena sistemnya monarki ya, kerajaan, jadi lebih manut ke raja, sehingga proses pembangunannya itu lebih tertata lah. Nanti ya, nanti mau dipelajari lagi. Sampai mana tadi, Pak? Monarki. Ya, monarki. Sehingga memang kalau dari sisi tata kota lebih tertata ya. Jadi rapi, bersih, dan dari sisi memang macet ya, kata orang itu macet. Tetapi masyarakat yang tidak terlalu amburadul itu mereka lebih rapi di jalan, sehingga mungkin itu yang bisa kita contoh. Tata ya, nggak ada klakson sama Nggak ada sekali di sini. klakson. Kemudian tata kotanya lumayan bagus karena kebersihan itu sangat dijaga. Kayaknya ini memang perlu instruksi Pak, dari kita konfirmasi ke warlock. Warga ini lokal? Warga lokal. Ada sawadika, klap bloos, mbak, pripun ge, pripun. Apakah benar kata Bapak itu memang cukup bersih menurut warga lokal? Oh iya, cukup bersih sekali. Gimana pendapatnya setelah beberapa hari di Thailand? Udah ketiga kali nggak? Tolong pertanyaan yang lain, Pak. Oke, makanan-makanan di sini kan ada babinya, Mas. Jadi apakah tertarik dengan itu? Tertarik sama babynya karena masyarakat lokal kan mengkonsumsi makanan-makanan yang seperti itu. Cuma ya ada adjust yang perlu kita lakukan. Misalnya makanan-makanan yang non halal itu perlu kita hindari. Kalau berani ya monggo.
tergantung keberanian kalau soal itu. Dan makanan di sini cenderung lebih manis ya, manis. Kita yang di ini muncul di TVRI loh ini Pak. Nah, makanan cenderung lebih manis, makanya kalau mau kesini itu lebih baik untuk membawa beberapa sambal untuk bisa menghiasi cita rasa makanan yang ada di Thailand. Tetapi overall oke, enak. Jadi seafoodnya enak, kemudian makanan-makanan khas Thailand juga enak, diracik dengan bumbu yang segar. Karena kayak kemarin kita makan sup mihun ya, sup mihun itu bumbunya enak kok. Sehingga jangan lupa di Sawadikap, Bongklap. Hari ketiga kita sudah mulai memasuki bis. Kau cerita semua apa mau siapa dirinya. Oke. Lagu untuk yang di sebelah saya, Mas Agus. Ayo direkam. Sudah, nggak pakai pocong motor. Ya, coba terjujur pada. Nggak kelihatan. Ya, oh iya, pocong motor. No. Sayang, jawab mata aku pergi sayang. Aku tak mau bicara sebelum cerita semua. Apa maumu, siapa dirinya, tak betah bila ada yang lain. Jangan hubungiku lagi, ini bisa jadi yang terakhir. Ku ngerti kamu, tak ngerti aku. Sekarang atau tak selamanya. Ajaknya kan dia keras. Di Thailand nih gimana? Langsung ke KUA juga benar. Ya, jangan kira kita tahu. Ya, kamu dah kau bodohiku. Ya, la 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 la. Sayangku mau bicara dan ku akan cerita semua. Apa mauku, siapa dirinya, karena memang tak ada yang lain. Hubungiku lagi, jangan bilang ini yang terakhir. Aku ngerti kamu ngerti aku sayang kamu selamanya. Thank you. Wah, kita ada di area oleh-oleh dried food yang ada di area agak lupa tadi namanya.
Tapi isinya di sini semua dry food, termasuk ini balsem atau mungkin kesehatan bersih Thailand, termasuk juga ada apa ini namanya, inhaler, balsem dan berbagai jenis untuk pengobatan versi tradisional yang ada di Thailand. Dan juga ada beberapa dry food yang mungkin kemarin saya ketemu di Chatuchak, tapi di sini kita ketemu juga untuk yang Thai tea. Wah, ini istri saya harus ada titipan untuk ini nih, Thai tea. Enggak, harus kita beli. Pak Rosak memborong Bapak? Oh iya, Sayang anak, sayang istri ya Pak? istri ya. Istri saya sendiri tapi ya. Tumben Bapak. Mau rekam guys. Biasa purun borong. Kalau sudah belajar sebelah sana ada jual di minuman Thai tea ya Bapak Ibu. Ada jual di minuman Thai tea, ada takoy noi yang kita juga beli. Boleh beli itu apa ya Bapak Ibu? Ada beberapa yang lainnya termasuk dari ini tamarin atau tamarin kalau nggak salah, tamarin. Jadi asam yang dibuat cemilan gitu ya. Ini ada juga pineapple, dried pineapple, mango. Ini yang paling laris lah. Dan semua ini berlogo halal. Nah, sehingga untuk yang muslim bisa masuk. Apa ini Mas Rizky? Oke, kita coba lah ya. Tapi dia campur ya. Apa ini? Kita coba ya. Yang kayaknya mangga deh Pak. Mangga ya. Kita coba satu mangga. Nice. Kalau di sini Enak. Ada juga yang varian pedas, tapi enak. Ada yang kecil-kecilnya gitu Pak ya. silakan sebelah sini bisa Kalau ini saya lebih suka yang manis ya. ada pengunjung ada Cobain Pak. silakan cicil dulu, coba dulu ya. Coba tahu rasa ya. Tapi yang lebih bagus yang ini ya. Ini mangga, dried mango. Tapi yang ini yang pedas, ini yang original. Bapak mau coba? Yang mana? Ini Pak. Ini apa ini? Ini mangga dried mango. Enak. Aku kemarin beli ini. Yang strawberry nggak ada. Kalau ini pas. Kalau ini yang sama tapi dia pedas. Dia pedas. Ayo. Ini campur. nanti kita belanja kalau ada yang sama gabungan aja. Oke, boleh. Ini one pack. 200. Iya 200. Kayaknya sih yang besar kayak. How much for this, man? 200. 200? Ya, Oh. dikali 500. Oke. Ada strawberry kering ya Pak Ibu, ada strawberry kering, ada nangka kering, ada sayuran kering ya. Kalau mau ada bonus ya, harga sama bisa dicampur Pak Ibu. Kalau di dalam ada diskon ya. Ada juga beberapa permen-permen yang mungkin chestnut atau mungkin oleh-oleh yang mirip di Malaysia ya. Nah, ini juga dried octopus yang kemarin kita juga udah ketemu di beberapa tempat. Satunya adalah saja ya. Kalau satu bungkus 100 nggak ada ya. Kalau beli 4, 350 saja ya Pak Ibu. Ngomong apa ya? Tidak ada pilih-pilih yang bersatu. Ada satu bungkus 80 aja ya. Kalau
kalau beli 5 ada botolnya, ada di tas, ada dompet, Outcome Cup. ada kantong kunci, ada buku, ada sepeda roda, ada dorong, ada asbak, ada baju. Ini ada apa namanya makanan-makanan yang non halal, tapi juga termasuk best seller di Thailand. Sekarang kita lihat apakah ini Mas Riddle sudah mencoba. Gimana Mas? Delicious. Seperti di Manado atau agak berbeda? Ada cita rasa khas Thailand. Ada ya? Kangen ya? Jadi kangen rumah ya? Ya, Ini satu nggak cukup ya Mas? ini pakai nasi. Oh, Cicipnya pakai nasi. Sama sambal gitu ya? Dan Bentukannya kayak gini, kayak kerupuk. Kerupuk yang garing-garing. garing ya. Apa perbedaannya yang ini? Amin. Oh ini nggak tahu. Oh, ini kayak abon, kayak abon kayaknya. Abon. Ini casu. Ini casu. Oke. Oh. Cobain. Main bang. Cobain bang. Oh anu. Gak bisa dibuka bang. Itu dari samping bro. Iya. Gak bisa bang. Agak susah nih. Coba nanti dibuka. Ini yang huruf. Hah? Ini gampang nih. Coba itu. Rendang karena apa? Suwir, babi suwir. Suwir. Babi suwir. Ada ya babi suwir. Oke. Suwir. Babi suwir guys. Kalau dari baunya sih mirip-mirip sapi ya. Ya, mirip-mirip sapi. Rasnya babi ya. Nah. Oke. 1 sampai 10 berapa? 9.5. 9.5. Oke. Wow. That's really good. Tapi ini beda. Enak. Oke. Ya, mungkin di Jadi mau coba? Tidak. Mas Bima mau coba? Udah coba ini bang. pakaian aku coba-coba. Coba yang haram-haram dulu bang. Nasinya juga enak. Enak. Jadi di sini tuh ada khasnya, karena khas Thailand itu kan biasanya ada makanan-makanan yang non halal, sehingga memang perlu baca dulu sebelum dicicipi. Karena di sini itu selain belanja kita bisa nyicip, jadi nggak hanya belanja aja. Jadi keuntungan masuk sini itu kalau memang rasanya nggak cocok, cicipi aja. Tapi jangan sampai ke sini, karena memang ada, jangan sampai karena menarik tampilannya kemudian langsung cicip, ini non halal. Tapi enak. Halal dulu. Iya. Itu sebutok sing podo lainnya larang banget. 2 sampai 2,5 kali lipat harganya, guys. Di di sana. Katanya habis ini ada yang lebih murah. Jadi apa? kalau ke Thailand itu, apalagi sesi untuk belanja-belanja, lihat tujuan setelah ini mau kemana. Takutnya ada yang lebih murah dan kita udah habiskan spending money kita di sini. Ya perlu bijaksana dalam berbelanja. Thank you. Jadi kita ada di salah satu drive food yang ada di Thailand, di Bangkok. Di sana kita lihat Bapak Ibu dari Indonesia sedang membeli untuk oleh-oleh. Tentunya semuanya adalah Bapak Ibu yang sayang anak. Jadi kantongnya agak dalam untuk bisa membelikan. Tapi it's okay, yang namanya membelikan keluarga itu pasti it will come back more than we spending. Jadi apapun yang kita beli pasti akan kembali, dan itu adalah slogannya dari Gayet ataupun dari orang-orang jualannya. Ya wajar lah, marketingnya jalan. Oke? Overall gimana ketika masuk ke tenan yang satu ini, apakah lengkap atau gimana dari sisi oleh-olehnya? Oke, kalau dari segi oleh-oleh tergolong lengkap, banyak sekali pilihan. Terutama ada tadi yang pertama ada Thai tea, terus ada juga dried mango, dried all the food, terus habis itu ada juga percoklatan duniawi, ada juga permen-permen berbagai rasa, dan baju-baju juga ada, sama apa namanya tadi perbabian duniawi kesukaan Mas Riddle sudah ada semua. Jadi akan mengakomodasi hampir semua jajanan oleh-oleh yang dibutuhkan di Thailand gitu ya. Pasti lengkap ya kalau Pasti berkunjung lengkap. ke sini. Nah, packagingnya oke sebetulnya, sehingga selain rasa, memang karena itu packagingnya bagus-bagus, makanya harganya memang agak tinggi ya. Kalau dari packaging memang
sepertinya mayoritas adalah bukan Ya. lagi produk UMKM yang biasa. Segmennya memang menyasar segmen tertentu. Menengah ke atas. Jadi nggak apa-apa. Memang cukup segmen berbeda, tapi rasa dan juga kualitas itu berbicara. Oke, cara baik. Beda. Di sana mesinnya beda. Iya, Pak. Di sini harus beli, di sana tak. Ayo. Udah. Serius. Nah, katanya beda mente yang di Thailand sama mente yang ada di Indonesia. Di sana Ada di sini harus beli, di sana enggak. Bedanya. Jadi bagaimana Pak setelah muter-muter cari oleh-oleh? Ya, ini tempat bagus untuk kita destinasi di Thailand. Saya sudah melihat barang-barangnya bagus sekali. Di sini tempat yang bagus bagi yang punya uang. Saya kira itu. Sip, mantap. Kita keluar dari tempat dried food, ternyata kita menemukan hidden gem. Sana ada Lamborghini Gallardo sepertinya, warna kuning. Cuman mobilnya sedang dinyalakan, artinya tentunya ada orang di sana. Jadi kita mau ngeliat-liat itu sungkan gitu ya, nggak enak. Tapi overall melihat apa namanya mobil-mobil sport di Thailand itu suatu hal yang biasa gitu ya. Lebih banyak justru dibandingkan dengan yang ada di Jakarta ataupun di Surabaya. Ketegangan di antara ibu-ibu karena harganya cukup kompetitif. Terutama Buit, halo Buit. Hidup Buit. Oke. Aku ambil HP. Aku ada baju ambil HP. Kemarin tuh nggak sengaja bu nemunya. Kemarin tuh nggak sengaja. Ibunya tuh kok kayak gini-gini, tapi lebih murah. Mas Buyu tuh ikut kita. Terajun nih. Buyu cepet-cepet keluar. Jadi ada perdebatan di antara ibu-ibu terkait dengan harga itu. Jadi memang kalau lengkapnya lengkap, positifnya lengkap dan hampir semua petugas itu gercep sekali kalau kita mau tanya-tanya. Namun demikian memang harganya cukup kompetitif. Bagi yang memang butuh cepat untuk belanja ya memang di sinilah tempatnya dibandingkan dengan Catucak, karena Catucak itu hanya weekend market. Jadi dia akan lengkap hanya di hari Sabtu Minggu. Di luar itu dia nggak akan lengkap. Satu staff Indonesia, betul. Kita staff Indonesia di sini khusus untuk melayani membantu tamu-tamu dari Indonesia. Ya. Kamu datang Bapak Ibu dari mana Indonesia? Surabaya. Saya aslinya blaster itu. Blaster dari Jawa Barat sama Sulawesi Selatan. Dua jenis varian jaduk. Yang pertama ini yang ginseng yang original, dia punya bau lebih strong, lebih kuat. Jadi kalau bapak ibu atau keluarga ada sinusitis, hidung tersumbat, batuk pilek, sinusitis yang setiap pagi kadang suka bersin berkali-kali. Ini cukup diterapi setiap pagi bangun tidur langsung terapi 5 menit untuk dihirup, itu bantu untuk meredakan bersinnya. Jadi nanti makin lama juga makin berkurang. Nah lalu yang kedua ada yang aromanya lebih lembut, yang lebih soft. Ini aroma kayu gaharu. Kayak hajar aswad itu aroma kayu gaharu ya, kira-kira seperti itu. Ini dia lebih aroma terapi, lebih lembut aromanya dan dia ada afrodisiaknya. Tapi dua-duanya sama saja, hanya berbeda di wanginya kuat atau yang lembut.
Thailand ibu, ini mau dipakai sebagai inhaler. Itu dihirup perlahan. Jadi nggak langsung hidup. Ya, ini bukan ngelem ya bapak ya. Belasan Bandung juga. Nah, ini bisa digunakan tadi selain dihirup, boleh dioleskan juga pada bagian sakit, kepala, oles pada bagian kepala, langsung menyentuh kulit ya, bagian pelipis ataupun leher. Kalau misalnya ada batu, boleh juga dioleskan di daerah tenggorokan atau leher depan. Ini bagi mengurangi gatal pada tenggorokan. Nah, kalau bapak ibu berkenan, saya mau coba di telapak tangannya. Ayo Pak. Kamu nggak dapat ya? Sama gini terus. Betul, yang serap di telapak tangan, yang di punggung tangan. Ini lebih kalsum. Ini kalsum. Minta yang keras Mbak. Sebaiknya jangan di video. Ini khusus untuk Sumet usia 35 lebih. Oke. Yang adik-adik mohon diam ya. Siap, Pak. Maksud saya itu posisinya di mana itu? Wes, ojo guyu ae. Ini panasnya dia di telapak tangan kita bisa melakukan kurang lebih 15 menit ke depan. Jadi kalau bapak ibu mau lagi, tinggal gosok lagi, dia baunya kuat tinggal gitu. Ya 15 tahun. Tapi bapak memang khusus untuk bapak-bapak. Kalau dalam 15 Segmennya memang itu ada diberikan kepada bapak-bapak di depan. Yang usianya adalah 35 tahun ke atas. Ayo makan. Oke Bapak Ibu, izinkan saya menjelaskan untuk produk yang kedua. Masih ada 2 produk ya. Yang kedua kita ada ini produk namanya Herbal Oil Spray. Ya, ini fungsinya untuk meredakan sakit atau painkiller. Ya, untuk sendi, otot ataupun tulang. Ini yang kedua, ini biasanya dibutuhkan bagi kaum remaja. Remaja jomblo. Ini bukan buat jenengan ya. Buat remaja-remaja jomblo ya. Sakit-sakit sendi, contohnya sakit lutut, sakit pinggang, sakit encok, rematis, siatika.
Kelebihan dari hair spray kita ini cukup di spray saja, tidak perlu lagi dihujan. Jadi bisa karena sakit dulu langsung spraykan pada bagian yang sakit. Dalam waktu semuanya masuk, tidak meninggalkan sisa minyak apapun dan langsung mulai terasa efeknya. Rasanya apa? Rasanya dia perlahan-lahan mulai terasa panas. Panas dan meredakan semua sakit pada sendi dan otot. Dia menyerap ke bagian kulit cepat dan membuka peredaran darah yang tersumbat. Ini dibuatnya dari bahannya juga herbal tanpa penambahan bahan kimia apapun. Dan ini juga tidak ada expired date, sama seperti Adobe, dia tidak punya expired date. Ya. Dan ini bahkan dijamin sampai Rawadi mau berapa lama pun rasanya dia sama. Ini bagus kalau Bapak Ibu ada bengkak, keseleo, kebas-kebas, kesemutan ya, juga kadang-kadang. Ini cukup spray aja sedikit lagi. Nah, itu dia. Kita punya 3 varian di sini. Yang membedakan hanya wanginya. Kacamata yang lain. Kalau itu jangan dilihat. Nanti kalau saya boleh juga. Kacamata tambah nyawang. Sepertinya perut nyamuk. Terima kasih. Ada sakit pinggang? Kemarin saya main film. Terus jatuh. Sekedar informasi aja ya. Beliau adalah jalan, tidak bisa nyanyi, tidak bisa joget. Mas Isan. Pas. Boleh disemprotin ke dada kalau ada yang sakit. Mas Isan. Sakit hati ya. Cik, sakit hati tante kamu. Nah, ini Ibu ya. Pada Rawadi ini terutama yang berbakri juga tidak bisa ditemukan tempat lain. Karena Rawadi ini memang tidak menjual produk. Ini Bapak Ibu izinkan saya mengenalkan Tangkang Hijau. Tangkang Hijau ini obat seram laki-laki herbal. Ini yang bisa bikin papa puas, mama lemas. Bagi laki-laki yang pertama ya, supaya bapak-bapak ini bisa memberikan durasi yang lebih lama. Ini saya kasih tahu nih Bapak ya, ini sedikit rahasia khusus buat bapak-bapak. Kadang ibu-ibu kalau mood swing marah-marah mulu, itu belum tentu karena uang aja loh. Ada
Siap, siap. Saya ingin tambahin, ya. Ini tidak menyebabkan debar jantung yang berlebihan, tidak merusak ginjal karena this one is herbal. Also, dia tidak ada sakit kepala, mata memerah ataupun telinga berdenging. Jadi secara garis besar dia tidak ada efek samping karena efeknya tidak samping. Wah. Nah ini Bapak Ibu ya buat sesekali saja untuk meningkatkan hubungan supaya makin mesra sama istri. Dalam satu box ini ada 10 kapsul Bapak Ibu. Ya dalam satu box ini ada 10 kapsul untuk 10 kali pertempuran. Ya jadi jangan diminum langsung 10. Satu kapsul saja. Dan diminumnya satu kapsul maksimal 30 menit sebelum bertempur. Nah, jadi Saya maunya itu bingung. saya bicara Bapak, 30 menit itu maksimal. Jadi kembali lagi ke metabolismenya Bapak-bapak. Ada yang 5 menit, ada yang 10 menit sudah gerak berdiri kencang. Aku belum bojoku semangat. Adakah dari sini yang ingin membeli untuk suaminya? Kicau ini Bapak Ibu ya, dia tidak seperti Itu kok lagi bojomu nih? yang lain. Kalau ini dia satu kapsul ini bisa untuk durasi 24 jam tapi dia tidak straight. Cuma Bapak Ibu dia mudah bisa sesat. Jadi kalau dia bikin kopi bagus Dia bisa pegangan dulu supaya otot tidak lega. Jadi otot-otot sudah lepas ya Bapak Ibu. Bapak beli rakyat sama kok. Tapi kalau setelah pakai ini kan masih bagi kaum wanita yang mulai kehilangan libido atau gairah ya. Minum ini untuk supaya bisa Tadi dijamin pikiran tadi. menjaga kelembapan darah wanita. Jadi biasanya kalau orang yang sudah menopause ya kita ada info biloba. Ini suplemen untuk memori daya ingat. Misalnya akhir-akhir ini sudah lupa istrinya yang mana. Saya sering lupa karena rahasia itu. Boleh. Nah, nanti ibu suruh bikin buat bapak sampai hari satu konsumsi saja. Satu kapsul sebelum makan. Ini bisa meningkatkan atau mempertajam daya ingat. Dia bagus juga untuk mata, penglihatan dan pencernaan. Lalu kita ada diet supplement. Ini Bapak Ibu jadi mengurangi berat badan yang berat. Ini ada produk kita. Ini bisa mengurangi 5 sampai dengan 6 kilo dalam waktu 3 bulan tanpa olahraga. Kalau Bapak Ibu jalan usia atau berbagai kesenangan, ada yang digunakan untuk appetite suppressor atau penahan nafsu makan. Ada yang untuk fat burner atau membakar lemak. Efek samping dia memang berkeringat banyak, dia keluar lewat urin dan juga satu lemak. Jadi disarankan dia banyak minum air putih yang bisa untuk Jadi kita sekarang ada di Erawadi, lanjutan dari kelas tadi untuk presentasi material apa saja yang dijual oleh Erawadi. Dan ini Bapak Ibu sudah mulai berbelanja.
mulai dari berbagai ini sudah mulai melakukan perbelanjaan. Berbagai jenis produk kesehatan, mulai dari mungkin ini ada jenis herbal oil lemongrass, herbal spray untuk painkiller. Oke, biasanya. Ini juga Pak Budi apa beli? Lihat dulu Pak ya. Ini kalau misalnya gini, dia coverage-nya luas, jadi bisa luas lebarnya, dia nggak perlu tebal-tebal, lebih aja, tapi lebih konsisten. Mana? Udah bulan sudah berapa? Ini dia akan cek gitu aku biarin aja. Buru kedai oil. Jadi kita sedang di pabrik untuk pembuatan batu permata, dan dalam bentuknya ini batu permata memang diolah dengan baik di James Gallery, dibuat dengan sangat-sangat kehati-hatian dan tentunya dengan tingkat batu yang cukup bagus. Kita lihat di sini, ini adalah batu aslinya yang diekstrak dari provinsi Catanburi. Ini adalah pengrajin-pengrajinnya. Sekarang ada di Platinum, lagi makan dengan banyak banget pilihannya. Ini mulai dari yang bentuknya shrimp omelet paling besar, belum lagi juga ada tom yum noodle juga, tapi ini cuma display aja ya, jadi semua makanannya kita di dalam, tapi kita bisa memilih dengan berbagai jenis makanan yang ada di Platinum ini. Itu juga ada beberapa tenan-tenan yang lain juga yang ada. Oke. Weh. Oke, selamat makan.
Satu, dua, ayo. Wow. Ini nggak dibakar? Udah tadi ya? Oh, Oh. makanannya random, tapi hampir semuanya bisa kita anu lah. Kita makan. Halal, sudah pasti halal. Sudah pasti halal. Insya Allah. Bismillah. Insya Allah halal. Nanti masaknya. Saya ngerti. Iya. Foto dulu Bagus. Ini kenang-kenangan Pak untuk nanti. Kenang-kenangan itu di hati. Biar bisa diadu lagi. Saya untung duduk sini. Meja sebelah begundal semua Pak. Enaknya apa nih? Begundal ini pasti akan menghabiskan semua porsi. Sehat. Sampai di sehat ya. Iya betul. Masih. Titip sih. Bisa ikut. Jadi kita sedang berbelanja di area apa namanya? Platinum Mall. Platinum Mall, dan belum selesai sih kita untuk mencari beberapa titipan gitu ya. Ya, Beberapa titipan yang harusnya terutama untuk istri ya, biar pintu bisa dibuka. ya, ini salah satu syarat untuk bisa masuk rumah itu harus ada oleh-oleh. Kita lagi berusaha untuk memenuhi keinginan. Kalau kita nggak dapat, kunci rumah tidak dibuka. Selamat malam. Kecuali Pak Rozak. Karena Pak Rozak itu merupakan pria paling berani sedunia. Bahkan makanan aja dia lempar ke istri. Makanan apa ini katanya? Gitu kan Pak ya? Kita deklarasi tidak takut sama istri. Ini gimana cara menghapusnya? Ya, di Platinum ini sendiri tuh secara penataan mirip dengan DTC. DC, betul. Tapi dia lebih rapi, lebih bersih, dan Di Royal lah ya kan. betul. Dan lebih rame, jauh lebih rame. Dan harganya pun Kalau secara harga lebih mahal tentunya. Nah, tapi ya bisa dikatakan sebagai mungkin area mall yang menengah ya, menengah. Kalau di Icon Siam kemarin itu sudah dengan ekonomi menengah ke atas, tapi kalau di sini masih tergolong menengah. Nah, nanti kita akan coba ke Pratu 6, yang mana di Pratu 6 itu juga menjadi salah satu pasar yang mirip dengan Catucak, tapi mungkin secara penataan lebih bagus Catucak. Tapi kita nanti coba lihat deh seperti apa. Dan ini sekarang kita ada di jembatan yang menghubungkan antara Platinum dengan Central World, salah satu mall yang lain. Ini seperti yang bisa kita lihat, roda transportasi untuk kapal berjalan dengan baik. Begitu pula juga dengan sungai, semuanya bersih tanpa adanya sampah yang ada gitu ya. Ini adalah keramaian di jalanan Bangkok
jam 1 siang. Cukup ramai, tapi bersih. Bahkan sangat jarang terlihat sepeda motor terlihat di sini. Mayoritas orang-orang itu kalau tidak beli mobil atau menggunakan mobil, menggunakan transportasi umum, entah itu bisa kapal, skytrain, ataupun mungkin berjalan kaki, dibandingkan dengan mempergunakan sepeda motor. Ojek mungkin juga dipergunakan, ojek untuk sepeda motor, tapi justru malah hanya di area-area tertentu, di area Bangkok. Ini adalah salah satu mall, ada Big C, ada MOCG, ini adalah Central World, salah satu mall yang mungkin direkomendasikan untuk mencari beberapa barang yang lebih murah daripada Platinum. Tapi nanti coba kita lihat terlebih dahulu ya. Dan info terbaru dari Bangkok ini atau Thailand secara menyeluruh itu sangat ramah dengan yang namanya pedestrian dan juga terhadap turis, sehingga tidak jarang kami akan melihat turis dari berbagai negara, dari India, Korea, Jepang, Indonesia sendiri, Australia, dan mungkin negara-negara Eropa, bahkan sampai Rusia. Nah, itulah yang menunjukkan bahwa Bangkok sendiri itu merupakan salah satu destinasi wisata atau kota destinasi wisata yang cukup menarik bagi berbagai banyak orang. Saya sendiri sudah mulai tertinggal rombongan karena sedang take video. Semangat dari teman-teman saya untuk belanja itu tinggi sekali. Entah karena mungkin mereka merasa ini kesempatan kapan lagi berbelanja di Bangkok. Kami juga tidak jarang bertemu dengan just tipper dari Indonesia yang ada di Bangkok untuk membeli beberapa barang yang mana nanti dijual kembali di Indonesia. Jalan Bangkok hari ini cukup panas, tapi walaupun demikian menurut beberapa orang panasnya Bangkok tidaklah sepanas seperti Surabaya. Nah, ini adalah Central World. Ada jajanan Bangkok Street juga di area ini. Ada teman-teman saya ini sedang berpose. Memang kalau dari segi panas cukup menyengat, tapi tidak sama seperti Surabaya. Makanya kenapa di beberapa tempat banyak wisatawan di sini duduk-duduk meskipun di bawah terik sinar matahari, terutama wisatawan yang berasal dari India, Pakistan, dan juga Bangladesh. Nah, sedangkan untuk warga lokal sendiri itu lebih menyukai untuk berjalan-jalan di dalam di dalam mall dibandingkan dengan di luar. Jadi kita coba jalan dulu masuk ke Bangkok Street. Jajanannya cukup banyak di sini. Makanan-makanan asli dari Thailand. Sayang tadi kita sudah belanja ya, jadi agak serius, saya sudah makan ya, jadi agak kenyang lah.
banyak sekali makanan-makanan yang cukup menarik, termasuk Thai tea ya, sebagai makanan khas dari Thailand, atau minuman khas dari Thailand. Ini sepertinya ada acara untuk anak-anak, tapi belum dimulai. Jadi banyak sekali mall yang berjejer di sini. Big C, ada ini saya bukan tahu nih. G ini apa ini ya? Anak-anak bisa bermain di sini, ya. Kita coba masuk. Seperti apa area yang ada di Central Walk. Sama seperti ini, Polo, Ralph Lauren. Oke, saya mau cari kasus terlebih dahulu buat istri. Kata orang-orang, sayang istri sama sinyalnya kita akan meningkatkan kesejahteraan kita dan membahagiakan istri, sama seperti juga kita nantinya akan mendapatkan keberkahan. Oke, kita masuk dulu. Jalan Pratu 6 ya hampir mirip lah secara harga juga dengan apa namanya, punyanya Catucak. Tapi walaupun demikian harus pintar-pintar menawar gitu ya, dan areanya memang ya seperti pasar secara umumnya, jadi tidak ada AC, cukup pas di sini. Cuma Mas Husen ini berbahagia, Istimewa sih. mewah ya. Di sini kita mau berbelanja lagi untuk yang di rumah. Ya, semoga nanti dapat best price gitu ya. Price. Nanti oleh my friend. Oleh my friend, kita the best friend, my friend. Ya, sama seperti itu. Nah ini kita lihat. My friend, Yeah, give me a best price, my friend. yes. The old people give me the best price if I buy the product and local product. Okay. So I so happy because I get what I search and I find. I found. So I'm so happy. And I don't know, my friend, are you happy? Oh, it's happy tonight. How about the product in the Thailand? Sawadikap. Sawadikap and Bogong besar. Kita lagi lihat-lihat area di Pratu 6, tapi hampir semua pedagang di sini itu orang-orang India semua. Kita nggak tahu nih ini mallnya apa juga nggak tahu kita. Ya.
semua pedagang-pedagangnya itu India semua. No, benar. Ayo, jalan. Semua men. Semua. Ya mungkin secara harga bisa menjadi murah, tapi memang seluruh penjualnya itu hampir bukan seperti apa namanya ya, bahasa Thai gitu ya, jadi masih bercampur. Kalau suka ambil deh mas, ambil mas, Ambil. mumpung ayu. Jadi kita masih di mall yang tadi, namanya adalah Indra Market. Jadi Indra Market ini ada di area Pratuna Market, yang mana di sana itu berisikan bapak ibu dari Myanmar yang berpindah kemari untuk melakukan penjualan. Oh, Juni wadi ya. Kalau mau kau sama ya. Okay. This is for my wife, everybody. So I can take to my wife, my lovely wife, and my beauty wife. Okay. So sweet, guys. Mas. Oke. Jadi kita di mana mas? Namanya Indra Market ya. Indra Market. Dan ini. Jadi kita ada di Indra Market, salah satu market yang terkenal juga di area. Oke. Can I take? Oh iya, thank you. Di salah satu Pratuna Market, dan teman-teman di sini merupakan orang-orang Myanmar yang berjualan di sini. Dan jadi dia bilang kalau harganya paling murah dengan kualitas yang ya lumayan lah. Kalau dibandingkan di mall mungkin agak berbeda, tapi harganya lumayan lah dibandingkan dengan yang lain. Dan sepertinya memang mereka target marketnya adalah menengah ke bawah gitu ya. Dan mayoritas pembelinya juga ya sesama bangsa mereka juga di sini. Saya nggak bisa mengatakannya secara langsung karena khawatirnya ada yang tersinggung karena mereka nggak paham dengan bahasa kita, tapi bahasa Inggris mereka jauh lebih better dibandingkan dengan warga asli Thailand yang kita temui bahkan di Chatuchak atau mungkin di market-market sebelumnya gitu. Oke. Kita lanjut lagi ya, lanjut. Oke. Di tadi ceritanya Mas Riddle itu menemukan on cloud warna hitam. No, on cloud Adidas. Oh, Adidas warna hitam, cakep banget. Dan jadi itu pakai daily activity in the office is very proper. Okay. So but we don't meet at the price. So I waiting, maybe I go back to us again. Dan masih penasaran, barangkali ketika balik ke sana mereka kasih 800 baht, kita gas. Tadi masih berpikir-pikir ya. Ya 1000 soalnya. Iya. 1000 berarti kan coba menawar. Ya, dia menyayangkan karena belum best deal ya, artinya harganya masih bisa dinego lagi, tapi tadi
kita coba untuk melakukan negosiasi tawar menawar, tapi nggak dapat. Memang kalau di sini sepertinya teman-teman dari Myanmar ini itu hanya berjualan, tapi produknya itu yang menyediakan memang adalah orang Thailand asli, sehingga mereka ya selain refugees diberikan kesempatan untuk bekerja di sini. Ya kalau misalkan menurunkan harga ya still waiting the boss, dan itu mungkin akan menyulitkan kita nanti. Ya tapi anulah, kalau mau kembali ayo kaguman kita bantu kalau mau beli lagi. Jadi kita lagi di Platinum Night Market, masih opening ya. Ini karena memang pasar gitu ya. Pasar namanya Pratunam Night Market, pasar malam, dan kita datang sore. Jadi masih dan ini proses buka. Ini proses buka sehingga ya kita sayang kalau tidak menjajal pasar malam ini ya. Udah capek-capek karena kita yang low budget itu pengen dapat high quality and best price. Sehingga ya, my friend. Ya itu strategi untuk mendapatkan harga terbaik. Nah ini suasana ketika pasar baru mau dibuka. Nanti pasti akan ramai. Ternyata di Thailand itu ini jadi salah satu tempat yang wajib dikunjungi untuk para turis mancanegara yang datang ke Thailand. Apalagi kaum kita yang mau mengejar pengen dapat oleh-oleh banyak harga murah, mungkin ini jadi tempat yang layak untuk kalian. Ya. Kalau belum buka, saran kami adalah masuk ke Indra Market ya. Indra Market yang di atas dan itu lumayan cukup murah. Kita masih bisa untuk nego harga, dan kita juga masih bisa cari-cari barang yang secara price itu pasti kita bisa beli bersama dengan harga khusus. And for your information, ternyata yang di atas itu semua pedagang tanpa terkecuali itu adalah orang Myanmar. Jadi jangan kaget ketika masuk ke ini, kalau misalnya ini belum dibuka, masuk ke atas, Anda akan jumpa dengan orang-orang pedagang-pedagang itu bukan pedagang lokal Thailand, tetapi itu adalah kayak orang-orang dari Myanmar mau cari cuaka di Thailand lah sepertinya ya, karena Myanmar kan kalau lebih kurang bagus kondisinya, sehingga dan kaget juga karena ternyata orang Myanmar banyak di Thailand. Ya oke lah, karena harganya lumayan bagus dan barang-barangnya juga bagus. Tapi berarti barang-barang dari luar ya, mereka ambil dari luar. Kalau barangnya tuh berdasarkan ceritanya adalah barang-barang yang asli dari Thailand, tapi penjualnya hanya orang Myanmar gitu. Itu dulu. Apa? Udah lewat. Masuk vlog ini. Oh. Di mall yang tadi. Kita sekarang ada di Indra Square atau di 7-Eleven di depan Indra Square. Saat ini kita sedang menunggu Mas Riddle habis beli coklat dan ini waktunya mau habis. Jadi kami bergegas untuk segera kembali ke titik kumpulnya di Platinum Square. Jaraknya cukup jauh, jadi kita harus cukup lari kayaknya menuju sana. Ya moga-moga cukup ya, dan kaki ini nggak pegel. Dan ini Indra ini itu adalah mall yang memang disediakan bagi teman-teman kita yang pengungsi Myanmar tinggal di Thailand, berjualan dan berbisnis di Thailand.